People's future is about the knowledge and skill that we require for the futures. And the future is about digital futures, and it's about digital era. And where it's dominated by Industry 4.0, where a lot of automation and artificial intelligence and robotic technology would be used in this future. For a country like Indonesia, where a lot of the development is moving toward that area, it is critical for the country to look at what curriculum they have or what training and trainings that they require to prepare themselves for that future. AIC has a philosophy about partnerships, so working together and also developing networks. So creating a community of practice and creating a community to share the knowledge. So Indonesia is a huge country with 260 million populations, and is our closest neighbor. So it presents big potentials for Australia, especially in the education area. I think it's part of our responsibility to be able to share with countries like Indonesia about what we have. It's not just a matter of, we Australia here trying to tell them what to do, or Indonesia what to do, but I think it's working both ways, where we can share what we have, but at the same time allow us to also understand and learn from Indonesia about the way they work, and also understand the philosophy that they're working in. We tend to focus very much, or country like Indonesia tend to focus very much on the specialist skill or the mechanical skills. For example, if you're driving a truck, then the skills that you try to focus is how to drive the truck safely. Dealing with automation, when we're dealing with artificial intelligence and robotic, maybe we don't require anymore to drive the truck. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team, and more particularly the skills that be able to coordinate, so project management skill, for example. And also the way we think, we have to think more system thinking. From previous research that we did, there is a gap between what is expected by the industry with what is the current workers or the graduates' knowledge and skills. And this area need to be addressed. How can we reskilling or upgrade the skills of the current workers, but also at the same time create or generate graduates that could meet that requirements for the future? Merah dan putih di hatimu, selaras dan berpadu. Hadirmu membawa makna, tujuan yang mulia. Kami bangga bersamamu, Aisindo terus maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan. Baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia. Merah dan putih di dadamu, berjuang bersama maju. Tugasmu sangatlah mulia, junjung tinggi etika. Selalu bangga bersamamu, Aisindo tetap maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan.
Baktiku insan sistem informasi untukmu Indonesia.
Mau ekspor malah bingung sama regulasi teknisnya. Makanya pahami dulu apa itu mutu dan juga regulasi teknis di negara tujuan. Mutu adalah Baik, kita mulai dulu karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 1 siang ya. Kita mulai lebih awal dulu karena kita nanti akan mungkin ada dialog tentang ekspor ya Bapak-Ibu sekalian ya. Oke, saya siapkan dulu slide-nya. Jadi sambil menunggu yang lain ya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Ada sedikit perubahan kali ini di seminar kali ini ya, yang sedianya akan diisi oleh Bapak Ari karena ada satu halangan yang mendesak ya. Jadi beliau sakit dan juga istrinya sakit tiba-tiba ya, dan harus mendapat perawatan yang cukup intensif ya, harus berpindah rumah sakit ya. Kita akan mengganti dengan bicara lain, tapi tetap topiknya sama untuk company profile sama branding ya. Nah, kita akan fokus ke produk Australia ya. Barangkali saya akan sharing dulu sedikit materi sebelum nanti ke Pak Gwendra akan menyampaikan materi tentang branding ya. Jadi ini saya ambil dari materi untuk menembus pasar Australia. Jadi kalau di Australia itu kita harus tahu dulu ya apa sebagainya ya. Ini ya, ini neraca perbandingan Indonesia dengan Australia. Nah, ini kita bicara tips untuk produk Australia yang nanti akan berkaitan dengan branding. Yang pertama perlu kiranya kita mengenali produk kita secara detail ya, terkait dengan bahan baku, cara pembuatan, alat yang digunakan, sertifikasi yang dimiliki, nilai yang lebih dari produk Anda, dan harga yang ditawarkan. Jadi ini menjadi kunci karena salah satu tujuan akhir dari program kita adalah trial order ya. Dan untuk yang produk non food and beverage itu trial market ya. Nah, untuk trial order ini tentunya kita harus memenuhi syarat ini. Nah, misalnya kemarin kita sudah beraudiensi dengan salah satu buyer kita, yaitu House of Indonesia. Ketika kami sodorkan hasil kurasi dari produk teman-teman UMKM yang berupa olahan daging ayam dan daging sapi, ini ada satu pernyataan yang harus dilengkapi, yaitu persyaratan tentang bagaimana metode pengeringannya, kemudian pada suhu berapa derajat, dan handlingnya tentunya. Khusus untuk produk olahan dari daging sapi, malah dipersyaratkan daging sapinya harus dari Australia, entah itu dari impor atau kita beli di pasar Indonesia. Nah, ini salah satu persyaratan ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga harga, ya ini penting juga ya. Nah, ini karena ada beberapa varian itu yang sudah umum di pasaran di sana, seperti ada bumbu instan atau misalnya yang kita kenal makanan seperti rendang, itu sudah banyak di sana. Maka kita perlu bermain dengan harga. Kalaupun tidak, nilai apa yang kita tawarkan. Jadi kemarin ada satu produk yang kita ajukan, mungkin peserta ada hadir di sini ya, yaitu tentang floss. Floss itu abon, yang itu berasal dari vegetarian, yaitu saya nggak lupa dari pepaya atau apa ya. Nah, itu menarik ya karena itu inovasi ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama ini penting ya. Kemudian kalau kita sudah tahu produk kita dengan detail, silakan cari persyaratannya. Kalau misalnya berupa home decor, berupa craft atau apa, nanti harus ada tahu syaratnya ya. Kalau tidak tahu syaratnya, maka ini tidak bisa masuk. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Barangkali nanti bertanya, kenapa kok berbeda? Karena memang setiap aturan di negara-negara berbeda. Ada negara yang mengizinkan dan tidak ya. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, yang penting lagi kita mengetahui consumer preference. Apa sih yang menjadi daya tarik atau preferensi ya
ke customer ketika membeli produk ya. Nah, itu terkait dengan juga demografi atau kondisi kependudukan yang ada di Australia. Nah, kita harus paham juga ya. Di Australia itu consumer preference-nya termasuk ini ya, demografi produknya, kemudian budaya sama tren. Kalau kita lihat demografi produk, siapa sih yang hidup di Australia itu? Hampir 67% itu orang-orang kalau dibilang apa? Anglo-Saxon ya, orang-orang Inggris, Irish gitu ya. Nah, selebihnya itu ada dari misalnya Italia, Jerman, Tiongkok, Yunani ya. Nah, ini orang-orang yang ada di sana. Dan juga komunitas diaspora Indonesia yang kurang lebih jumlahnya 150.000. Nah, memang ini pasarnya tidak besar Bapak Ibu. Dan ini kalau walaupun tidak besar, tapi kalau misalnya kita membuat produk yang sesuai dengan selera mereka, pasti akan masuk. Ya, dan tidak menutup kemungkinan produk-produk kita itu disukai juga oleh konsumer yang dari diaspora negara yang lain. Misalnya ada dari beberapa Cina itu mengkonsumsi produk kita. Ya, ini penting dilakukan sehingga nanti kalau misalnya membuat makanan, ya kita harus mencoba bagaimana explore taste-nya atau seleranya orang di sana. Misalnya orang-orang di sana tidak suka yang pedas sekali, maka kalau kita membuat komposisi tidak terlalu pedas ya, atau manis-manisnya itu kurang disukai ya. Itu dari demografi. Nah, yang berikutnya lagi Australia ini adalah irisan budaya. Jadi melting pot kira-kira begitu ya. Ada banyak kebudayaan bertemu di sana. Multikulturnya itu sangat tinggi. Kalau kita Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, artinya masih dalam satu negara. Mereka itu Bhinneka apa ya? Bhinnekanya itu tidak satu negara tapi banyak negara. Karena di Australia juga mengizinkan memegang paspor ganda. Jadi orang-orang Yunani, kemudian orang Syria, orang-orang Arab, orang-orang yang dari negara apa itu asylum yang mengungsi itu, mereka kalau punya apa di warga negara mereka punya seperti itu ya. Nah, ini akhirnya Australia itu tidak punya identitas yang paling pas ya. Yang ada mereka adalah pergabungan dari berbagai macam budaya ya. Ya, sebenarnya yang indigenous-nya adalah orang aborigin ya, tapi mereka sekarang sudah mulai tersisih ya. Nah, itu perlu dipahami ya. Jadi kenapa kita harus mengetahui nanti akan berkaitan dengan produk branding atau apa itu yang mau kita jual di sana ya. Nah, kalau kita sudah paham misalnya kita tengok beberapa trennya di sana. Kalau misalnya pakaian, orang Australia itu sukanya seperti ini ya, warna-warna seperti ini ya, tidak warna-warna ngejreng seperti misalnya di Afrika. Bandingkan Bapak Ibu kalau kita lihat orang-orang Afrika ya, batiknya mungkin lebih jreng ya. Kemudian kalau fashion, coba perhatikan Bapak Ibu, ini salah satu sudut pertokoan atau CBD ya, Central Business District di Melbourne ya. Nah, itu tidak banyak warna-warni yang ngejreng ya, warnanya kalem begitu ya. Ini nanti bagi pengusaha fashion untuk memberi inspirasi ya. Langkah berikutnya Bapak Ibu perlu punya rekan dagang ya, atau kita mengenali calon rekan dagang, karena memang kita tidak bisa langsung menjajakan di sana ya. Ini agak sulit ya, karena memang negara itu akan ditanyai siapa yang mengimpor barang itu dari satu negara masuk ke Australia. Ini pemerintah perlu tahu. Makanya kalau teman-teman yang ikut kurasi pasti diminta untuk membuat label product of Indonesia, karena itu tahu ini dari mana ya. Jadi itu aturannya. Nah, biasanya yang mengimportir itu perusahaan-perusahaan bisnisnya. Nah, kita harus tahu mereka yang nanti akan menjadi partner kita. Nah, di dalam program kita ini kita beruntung ada satu partner dari House of Indonesia yang nanti akan mencoba kalau misalnya ada produk dari Bapak Ibu sekalian sesuai, maka akan dilakukan trial order ya. Oke, itu beberapa hal yang menjadi perhatian ya. Ada juga ini materi dari salah satu discussion group ya. Ini ada salah satu tips key sukses faktor untuk berkompetisi di pasar Australia ya. Jadi perlu ketahui bagaimana kalau
kita ingin memenangkan hati konsumen dari Australia. Ya. Yang pertama tentunya tadi memahami konsumen dari Australia. Apa itu mereka, siapa itu mereka, apa yang mereka beli, kemudian apa yang membuat mereka membeli sesuatu. Contohnya misalnya begini, kemarin yang kami kurasi itu ada produk-produk herbal, ya, obat-obatan ya. Nah ini buat orang Australia ini agak sensitif ya. Obat-obatan itu asumsinya itu orang kalau mengkonsumsi kan sakit ya. Jadi itu tidak banyak yang laku Bapak Ibu ya. Maka yang mereka konsen itu makanan-makanan yang organik, makanan-makanan yang tidak mengandung kadar gula yang tinggi, makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang misalnya diproduksi memperhatikan environmental friendly, ya misalnya dari kemasannya bisa di degradable atau misalnya dari bungkusnya yang atau bisa dimakan atau bagaimana. Intinya mereka itu punya alasan dan alasannya itu tidak sekedar kalau misalnya itu dia membeli makanan tidak sekedar kenyang, tapi bagaimana makan itu menyehatkan ya. Rasa kemudian apa itu harga itu mereka bisa mengesampingkan ya. Yang penting itu adalah mereka memenuhi lifestyle mereka. Jadi kalau ada orang yang lifestyle-nya sehat begitu ya, mereka misalnya punya requirement dietary ya, sehingga dia harus makan dihitung berapa kalorinya. Maka itu penting kita menyajikan di dalam kemasan kita itu nutrient fact ya, berapa sih yang terkandung di dalam makanan ini ya, sehingga mereka aware oh ini tidak mengandung begitu. Dan juga misalnya ketika mereka membeli sesuatu itu ada alasan kesehatan, karena berbeda dengan negara kita. Negara-negara yang non tropis itu cenderung orangnya rentan, gampang sakit, gampang alergi. Nah banyak beberapa kasus alergi itu disebabkan oleh makanan. Yang paling sering itu makanannya kacang-kacangan, susu, kedelai, daging-dagingan, dan juga telur atau misalnya seafood ya. Jadi kalau Bapak Ibu makanannya atau produknya mengandung termasuk kategori itu, barangkali yang kemarin ikut mentoringnya Pak Gwendra sudah pernah di sharing ya apa saja yang termasuk alergen ya, maka nanti itu bisa memberikan efek ya. Nah ini penting Bapak Ibu ya untuk kita perhatikan ya. Saya melihat sudah hadir ya di sini ya, ada Profesor Caroline Chan. Selamat siang Bu Caroline, how are you? Selamat siang Bu Caroline, bisa mendengar saya? Ya sambil kita menunggu Bu Caroline untuk bergabung. Okay, Pak Yudi, can you hear me? Oh yes, clearly. Can you? Oh, excellent. Can you see me as well? I can't see myself. Oh yes, no, yes, yes. Okay. Sorry, I'm not in my place. How are you, Bu Caroline? Can you give us some say hello or motivation? Yes, I just want to say hello everyone. So how many participants do we have today? We have 125 and now it's just 125. starting. Yeah, wow, just starting. Excellent. Yeah. So, hebat Pak Yudi. So hello everyone. Selamat siang. Yes, saya senang sekali bisa bergabung. Well done. So keep your learning up and keep the semangat ya. Keep the semangat and keep learning and don't give up. Never give up. So I know this is the 9 webinars and we have one more to go. Yep. And I'm sure Pak Yudi will look after you and we will try our best to continue the initiative. So thank you and terima kasih Pak Yudi dan Ibu Bapak semua, terutama presenter, Ibu Bapak presenter, terima kasih banyak untuk bantuannya, contributing to the seminar, contributing to learning and also to advance the community of practice. So bagus sekali, saya sangat senang sekali. So well done and I wish you all the very best and selamat belajar. Thank you Bu Caroline, very inspiring dan sangat menyemangati kami ya. Masih ada 2 lagi seminar ya.
besok dengan ada gurita.com, yaitu akan membantu UMKM melakukan ekspor ya dengan mudah tanpa terkendala biaya yang mungkin mahal dan juga surat menyurat yang ribet ya. Kita akan mencoba memberikan solusi buat teman-teman UMKM. Yang terakhir pada tanggal 19 nanti adalah House of Indonesia sekaligus pengumuman sekaligus closing. Nanti ada door prize-nya ya, ada hadiahnya ya. Barangkali Bu Caroline juga beruntung dapat hadiahnya nanti ya. Keep the hadiah for me ya, keep the gift for me. Nanti kalau saya sudah bisa jalan ke Indonesia lagi, I take all of those presents. Okay, yes. Thank you Bu Caroline. Have a good day and keep stay happy. Bye bye. Ya. Bye. Ya. Terima kasih Bu Caroline ya, luar biasa yang selalu memantau kegiatan kita Bapak Ibu sekalian ya, dan kita beruntung difasilitasi oleh beliau sehingga sampai terjadinya acara ini ya. Baik, ini saya lanjutkan lagi ya, sedikit tentang preferensi teman-teman customer Australia. Yang berikutnya kita localize the product. Ini yang penting ya. Beberapa kemarin kita kurasi. Ini sangat mengandung berbagai macam concern ya, sehingga harus dicek ulang ya, misalnya dari sisi kemasannya, dari sisi kontennya, bahkan dari sisi bagaimana produk itu tahan lama enggak ya. Jadi ada satu produk UMKM yang dikurasi dan kebetulan saya membelinya ya, dan saya lihat ternyata apa yang saya rasakan itu saya simpan selama 2 minggu. Ternyata rasanya berubah. Nah, ini perlu evaluasi Bapak ya. Jangan sampai ngirim kerupuk dari Surabaya Fresh sampai Australia, kalau orang Jawa bilang layu ya, melempem gitu ya. Nah, ini nanti akan merusak reward Bapak Ibu sekalian ya. Labeling ini sangat penting ya. Ada alergennya atau yang lainnya. Berikutnya ini kecepatan dari delivery. Ini termasuk bagaimana nanti kita memilih partner ya. Ini bagaimana mengetahui konsumer Australia, mungkin seperti Bapak Ibu ya, siapa mereka, apa yang mereka beli, ini polanya ya. Nanti ini kita akan bisa dapatkan informasi dari para trading atau partner kita, dan kemudian bagaimana perilaku konsumen di sana ya. Kemudian ini kira-kira demografinya ya, tadi saya sampaikan ya, Australia itu multi etnis ya. Bahkan saya bisa makan makanan Indonesia yang tidak pernah saya makan di Indonesia di Australia ya, luar biasa ya. Saya baru makan pisang palu butung itu di Australia, bukan di Indonesia. Ya, karena di sana ada teman-teman dari Makassar ya. Ini contoh-contoh lain ya, mungkin Bapak Ibu juga perlu mengenal tanggal-tanggal ya. Nah, karena di negara-negara seperti itu season itu mempengaruhi pembelian ya. Contohnya begini Bapak Ibu ya. Di sana ada namanya Boxing Day. Itu setiap tanggal 26 Desember, yaitu bertepatan salah satu hari setelah Raya Natal ya. Nah, yang mereka lakukan tuh Boxing Day itu bukan tinju, tapi belanja Bapak Ibu ya. Nah, itu ada waktu yang tepat untuk mempromosikan baju dan seterusnya ya. Dan waktu-waktu yang misalnya pergantian musim ya, misalnya dari musim panas ke musim semi dan seterusnya, itu menunjukkan pembelian konsumsi yang baru ya. Oke, yang lain bagaimana mereka behave ya, ini apa yang mereka beli dan lain-lainnya. Ini contoh-contoh yang bisa kita jadikan referensi bagaimana konsumer dari Australia itu melakukan pembelian Bapak Ibu ya. Contohnya kalau bisa kita lihat di sini ya, bagaimana cara mereka membeli, apa sih yang mereka tadi membeli ya. Contohnya adalah kalau berkaitan dengan lifestyle. Jadi kalau saya sampaikan tadi, mereka membelikan makanan ya, tidak hanya untuk kenyang, tapi bagaimana makan itu sehat dan memenuhi konsen mereka ya. Jadi kalau mereka dietary atau bahkan beberapa konsumen di sana itu sangat konsen dengan kepercayaan ya, atau beliefs ya, atau budaya. Jadi contohnya di Australia itu banyak komunitas orang Yahudi ya. Nah, kalau kita pengen masuk ke pasar mereka, maka di dalam produk kita harus sudah tersertifikasi kosher ya namanya. Apa kosher itu mungkin nanti bisa kita diskusikan ya. Baik, ini bagaimana ya? Ini contohnya fashion. Ini kurang lebih mereka membeli rata-rata 20% ya. Kemudian health and beauty ya. Bisa di full screen nggak ya, atau di play ya?
Kayaknya menarik informasinya, ini sayang kalau Ya, kecil oke. tulisannya. Saya ini dulu deh. Nah, ini yang saya tidak ada apa itu PowerPoint-nya ya. Ini memang nanti akan kita bagi ke peserta aja, nggak apa-apa ya. Untuk sebagai pengetahuan ya. Nah, ini bisa full screen ya. Bisa full screen Bapak Ibu ya. Gimana ini? Bisa full screen? Ya, ini kalau ini sepertinya saya ini aja ya. Jadi homeware juga ya. Nah, kalau misalnya nanti kita mungkin ada food sama liquor ya. Yang lain Bapak Ibu, bagaimana mereka apa itu ya berjual beli ya atau membeli ya. Biasanya memilih best prices ya. Ini penting ya. Atau yang penting quality juga. Kadang beberapa konsumen ya. Jadi mereka sangat concern dengan quality. Ya. Kemudian yang berikutnya prefer website. Ya, maka ini salah satunya kalau Bapak Ibu punya produk ya ini pengen pasar di sana, website itu juga salah satu solusi untuk bisa masuk ke sana. Karena nanti dengan website itu Bapak Ibu bisa membuat promotion. Ya. Oke, berikutnya how do they behave ya. Nah, mereka biasanya menggunakan offline store, ada juga online juga. Mungkin ada yang tidak masalah ya, karena ini salah satu perilaku mereka ya. Oke, saya baca nanti kita bisa diskusi ya. Nah, ini Bapak Ibu menarik ya. Mereka punya social responsible brand ya, dan sustainable dan ethical fashion ya. Jadi kalau bahan-bahan mereka sangat concern dengan misalnya yang berkaitan dengan ramah lingkungan ya. Jadi mungkin harga mereka tidak terlalu mempertimbangkan, tapi bagaimana produk yang mereka beli itu mengandung gaya hidup modern ya. Gaya hidup modern itu bagaimana, macam-macam ya. Ada yang hemat, ada yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem, itu seperti itu. Dan mereka sangat konsen ketika produk-produk itu mengandung bahan yang berbahaya atau yang kurang baik ya, seperti alkohol ya. Misalnya begini, kalau kita bandingkan di Australia itu Bapak Ibu mengkonsumsi alkohol itu bebas. Bahkan kalau mabuk sampai 1 minggu nggak bangun, enggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia ini alkohol sangat restrik sekali. Tapi ketika kita lihat komposisi minuman beralkohol seperti bir di sana, itu maksimal itu kadar alkoholnya tidak lebih dari 4% atau 6% Bapak Ibu. Beda dengan Indonesia yang dijual di bebas ya. Nah, ini salah satu concern ya, walaupun mereka itu satu sisi bebas, tapi ternyata mereka sangat memperhatikan faktor kesehatan ya. Kemudian bagaimana mereka itu mengidentifikasi sebuah produk ya, biasanya seperti ini. Kalau produknya itu distandarisasi Australia, mereka langsung beli tanpa berpikir. Jadi mereka sangat memperhatikan dulu ini. Jadi apa yang mereka lihat dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat produk, kemudian ada kemasannya, mereka lihat dulu ini produknya apa, kemudian bagaimana menemukan. Jadi itu yang menjadi daya tarik atau menjadi strategi untuk menarik minat mereka. Misalnya Bapak Ibu membuat produk tadi ya, misalnya vegan floss ya, atau abon dari tumbuhan, itu sangat menarik mereka karena beberapa dari mereka sudah mengurangi konsumsi yang berbau daging gitu ya, atau mengurangi ya, atau membatasi ya. Dan juga misalnya beberapa produk yang kalau misalnya itu seperti plastik ya, itu juga menjadi concern mereka karena mereka kampanye untuk sustainably environment ya. Oke, ini speedy delivery tadi sudah disampaikan ya. Nanti minggu depan kita akan ada dari Gurita.com ya. Dia akan mencoba membantu kita untuk mengurai bagaimana logistik sama delivery untuk produk ekspor ya, terutama UMKM ya. Ya, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sharing ya. Saya kembalikan lagi ke moderator Pak Agus, karena tadi saya hanya pengantar saja sambil menunggu waktu. Nanti kita akan banyak diskusi. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, luar biasa ini. Bersambung terus ya. Tidak ada matinya ininya. Inisiatifnya teman-teman semua. Baik, langsung dimulai ini Pak Yudi ya, dan teman-teman semua ya.
50-an jam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa dibantu oleh co-host. Agus masih mute suaranya. Agus masih mute. Ya. Oh, dari tadi mute ya? Waduh, ngomong sama ikan saya. Depan saya ada akuarium misalnya. Ya baik, saya ulangi ya Pak. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Moga-moga inisiatif rangkaian webinar kali ini tidak ada lelah, akan menghasilkan apa yang kita inginkan ya. Teman-teman bisa, tadi Pak Yudi sudah nyampaikan, tidak hanya lolos kurasi, karena itu hanya pintu saja. Setelah masuk pintu bisa menguasai ruangan, kan begitu ya, bahkan menjadi pemenang. Nah, salah satu di antara syarat agar kita menang, kita harus diketahui dulu ya, karena walaupun permata, tetapi kalau tersimpan di dalam lumpur, nggak ada yang tahu betapa berharganya. Nah, hari ini bersama Pak Gwendra, beliau ini praktisi, termasuk juga akademisi, yang akan membimbing kita untuk bagaimana menyampaikan profil company kita, brand kita itu melalui media, seperti apa teknisnya. Tentu itu usaha ya untuk menginstal sebuah value ya, value proposition bisnis kita, baik produk maupun jasa atau apapun yang bisa kita gunakan secara general ya, tidak hanya untuk keperluan saat ini, itu bisa menjadi daya dorong. Orang yang nggak ngerti jadi ngerti, yang awalnya nggak aware sama keberadaan produk kita, kemudian aware, atau yang sudah tahu makin mantap, menjadi sebuah dorongan untuk mendekat dan membeli produk atau layanan kita. Mungkin itu, jadi kita tidak sekedar bikin PowerPoint, tapi kita memahami logika, ruh dari pesan yang ingin kita sampaikan. Karena yang mau kita install di kepala calon konsumen kita, itu bukan yang kita install bukan hanya sebuah materi ya, karena kalau sekedar PPT bisa di-share segala macam. Tetapi yang kita install adalah sebuah nilai, sebuah pesan. Begitu. Terima kasih. Langsung saja Pak Gwendra, selamat siang. Sudah siap Pak ya? Selamat siang. Yang Pak Gue ini luar biasa ini. Menghentak terus semangatnya ini Pak. Maju terus, pantang Maju mundur. terus, pantang mundur. Jangan dibalik Pak ya. Maju mundur, pantang terus. Wah. Semangat untuk UMKM-nya nih Mas. Siap. Langsung saja Pak, mainin Pak. Oke. Jadi ini langsung PPT by Pak Gwendra ya, atau perlu dibantu tim teknis? Silakan Pak. Langsung saja ini Pak Gwendra, mohon sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Siap. Kemudian nanti langsung dimainin dan kemudian kita bisa diskusi, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu formal, biar terbuka semuanya. Tadi juga Pak Yudi udah nyampaikan beberapa yang nanti kalau mau disambungkan dengan materi sebelumnya atau peluang terkait kurasi ekspor ya, misalkan gimana sih kalau membuat untuk keperluan yang jangka pendeknya kurasi ekspor, misalkan ada sesuatu yang lebih ingin diperdetil, silahkan. Saya persilahkan Pak, waktu dan tempat kepada mentor kita bersama Pak Gue. Sebelumnya mohon maaf waktunya mungkin rencana sampai jam 3 Pak ya. Untuk kalau perlu besok pun boleh Mas. Jadi formalnya sampai jam 3, tapi kalau mau dilanjutin sampai besok terbuka. Pesertanya aja yang gempor Pak, mau sampai besok. Siap. Okay. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja Pak, mainin Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa, saya diberi kesempatan untuk berbagi apa yang sudah kami terima, apalagi saya saat ini fokus dengan UMKM ya. Jadi topik kali ini menarik nih. Ini kalau kemarin saya ngasih materi do and don't, ini sekarang lebih ke dalam lagi, lebih khusus lagi tentang branding dan company profile UMKM khususnya untuk Australia. Kenapa khususnya Australia? Karena saat ini
saya mentoring untuk UMKM yang berencana atau sudah melakukan kurasi ke Australia. Oke, perkenalkan nama saya Gwendra Kusumawardana, MKOM. Saya sendiri tergerak dalam bidang mentor ini ya 1 tahun ya. Jadi saya terdaftar sebagai Mikro Mentor Indonesia. Saya punya ID. Ini terima kasih juga saya ucapkan Mas Prof, Pak Wahyudi yang menarik saya untuk bergabung ya. Jadi saya dikenalkan namanya gimana sih proses mentoring UMKM. Kemudian tahap berikutnya setelah saya lolos jadi mentor UMKM levelnya level ekspor, dan saya diberi kesempatan untuk menjadi kurator ini ya, kurator Australia. Dan saat itu juga saya diberi bagian untuk food and beverage ya, khusus karena kurator itu ada 2, F&B atau kita kenal dengan food and beverage dan non F&B ya. Jadi kalau non F&B berarti bukan makanan itu, seperti furniture, art deco, yang berhubungan dengan sini dan sebagainya. Nah, untuk kurator Australia itu terjadi proses importir ya. Jadi dengan pihak OS of Indonesia dengan AIC itu kita nggak perlu ribut ini, para UMKM ini nggak perlu ngurus legalitas proses seperti layaknya eksportir, tapi importir OS of Indonesia, mereka intent punya scheduling untuk membeli produk-produk UMKM di Indonesia. Nah, saat ini Pak Gwi, mohon maaf Pak Gwi, bisa di full screen ya atau di play nih, kan pakai PowerPoint ya. Sayang tuh ganteng-ganteng terselip. Oke, sorry. Saya ulangi lagi ya. Sip, mantap. Oke. Jadi di saat sebagai kurator untuk produk F&B, saat ini saya melakukan proses kurasi. Jadi kurasi itu ada langkah-langkahnya. Jadi syarat-syarat untuk masuk di produk di negara Australia itu memang detail banget dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya dapat bocoran dari Kadin menyebutkan bahwa kalau bisa masuk Australia pasti selebihnya lolos, karena orang bilang yang susah bisa lewat, apalagi yang mudah. Kemudian saya tergerak sebagai relawan Garda Transbumi wilayah Jatim. Jadi tanggal 17-18 besok kami melakukan proses untuk pembekalan. Jadi apa sih fungsi Garda Transbumi di situ? Kami mendampingi juga untuk UMKM yang mengalami kesulitan untuk pendaftaran secara formal terhadap sertifikat-sertifikat di pemerintahan Indonesia. Jadi NIB itu perlu. Jadi yang kemarin saya singgung, nomor induk berusaha itu harus wajib untuk bagi UMKM. Nah, kemarin program Jokowi memberikan bantuan PUPR ya, jadi bantuan presiden dalam bentuk nominal 1,2 juta, itu kebanyakan UMKM tersebut tidak memiliki NIB. Makanya dibentuklah relawan Garda Transbumi kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Mikro Mentor Indonesia. Karena saya bagian dari Mikro Mentor Indonesia, saya masuk juga bersama-sama dengan Garda Transbumi. Jadi ini kepedulian saya dan rekan-rekan untuk mendampingi UMKM ya. Jadi nanti nggak usah khawatir kalau UMKM-nya kebingungan, Pak, saya sertifikat untuk NIB-nya bagaimana, sertifikat untuk legal-legal yang lain seperti PIRT misalkan atau BPOM, itu kami akan mendampingi. Apalagi ada kegiatan di Mikro Mentor Indonesia. Dan yang terakhir ini sekarang saya fokus ini ke packaging spesialis. Ya, jadi saya fokus produk-produk yang menggunakan packaging utamanya ya, dari plastik, dari bottle, itu nanti ada karakternya, dan apalagi di Australia ini ketat banget untuk packagingnya beserta label. Jadi mohon dicatat, itu ada WA saya membuka diri, jadi pihak-pihak atau UMKM yang ingin sharing atau diskusi atau istilahnya minta saran rembuk, boleh, saya terbuka. Ya. Saya masuk ke materi, apa itu tentang branding. Ini kalau cari di internet pasti dapat, saya kelompokkan definisinya. Branding itu adalah pencitraan, ya. Jadi pencitraan itu adalah menggambarkan, mewakili pasti suatu produk, bagaimana
produk itu dikemas, ya, tujuannya adalah untuk menarik dan melekat di benak konsumen. Jadi kita harus tahu dulu, kalau kita ngomong branding, itu pasti ada cara, entah itu menggunakan komunikasi, entah dengan cara-cara yang lain. Oke, nanti saya akan singgung juga contoh-contoh produk yang sudah di branding sedemikian rupa. Kalau saya sebutkan nama produk, pasti kita tahu bahwa produk itu berhubungan dengan apa. Oke, misalkan saya sebutkan produknya adalah KFC, kita tahu itu produknya ayam, tidak ada yang lain. Pepsi, seperti apa kita tahu, produknya adalah minuman soda, dan seterusnya. Berarti itu sudah terbranding. Jadi kalau orang bilang, yuk kita branding yuk, nah, berarti otomatis bagaimana caranya produk itu menjadi menarik dan melekat di benak konsumen. Makanya selalu ada iklan di televisi. Sekarang bergeser nih, mengarah ke media-media sosial. YouTube menggempur nih iklan-iklan advertising, ya, dengan strateginya mereka. IG juga sama, Facebook juga sama sekarang. Jadi bergeser, pengiklanan itu tidak harus melalui televisi, radio, tapi sekarang medianya berbeda. Suatu produk yang tidak melakukan branding ulang akan tenggelam, ya. Jadi ini sangat-sangat intens, dia punya pola, punya skema, punya rentan waktu yang terprogram. Itu dikatakan dengan branding. Pak, saya buta dengan branding, Pak. Otomatis Anda saat ini kalau punya produk atau UMKM punya produk, mau nggak mau harus belajar namanya branding. Branding kiri kanan, lingkar satu, orang bilang ring satu, berarti sekitar kita, keluarga, tetangga, teman. Oke, lingkar dua berarti selain itu, ya, temannya teman yang kita masih tahu. Ring tiga berarti nggak kenal dengan kita, nggak kenal dengan produk. Bagaimana caranya? Itu adalah namanya branding. Oke, branding itu terdiri dari ini apa yang harus kita fokus, ya. Nama produk, logo, sama slogan, ya. Nama produk ini bisa diambil dengan produk-produk yang dimiliki oleh pemilik, ownernya. Contoh, saya punya binaan ini, punya nama Sabitah Collection. Kalau saya tanya, Mbak siapa? Atau who is nama itu? Itu adalah nama anaknya. Jadi nama anaknya. Atau Kenda Dapur Bumbu Dapur, itu memakai nama anaknya. Atau nama yang dia kenal sebagai mewakili dari produk itu. Oke, itu nama. Berarti harus dipikirkan juga logonya. Kita tahu merek itu pasti ada logo. Selain teks ada logo. KFC ada tulisan KFC-nya, berarti ada logonya. Kalau McD juga sama, ya. Dan produk yang lain seperti kita tahu produk merek internasional pasti ada namanya teks dan logo, ya. Jadi kalau sekarang produk-produk UMKM yang tidak punya logo, mulai pikirkan. Kemudian slogan itu perlu, banyak slogan-slogan yang mewakili dari produk itu, ya. Jadi selain nama, logo, ada slogannya. Berarti ini ada 3 paket atau berhubungan antara nama, logo, dan slogan. Itu adalah salah satu bagian dari branding. Ya, jadi sekarang kalau UMKM punya produk hanya punya logo saja atau hanya nama saja, tolong diperhatikan, harus tambahkan dengan slogannya. Oke, ada juga yang nama produknya singkatan, ya. Jadi kalau singkatan berarti penggabungan dari, ini ada contoh binaan saya, namanya produknya Aparandu. Kita asing nama itu. Ya, tapi ternyata itu singkatan. Abon Pepaya Rasa Rindu. Wow. Dan ini kemarin diskusi dengan importirnya, ini produk inovatif karena abon bahan dasarnya adalah dari buah. Ya. Ini papaya frost, ini vegan ini, berarti dia punya market.
Dan perlu diketahui untuk produk-produk yang terdiri dari bahan ayam dan daging sapi susah untuk masuk di Australia karena Australia punya regulasi yang strict, sama seperti produk-produk di furniture, strict-nya kenceng, ya. Ini yang perlu diketahui loh di UMKM. Jadi nama, logo, dan slogan itu adalah bagian terpenting dari branding. Saya coba untuk memberikan ilustrasi. Apa sih fungsi branding itu? Ya, ini ada 3. Sebenarnya ada banyak, cuma saya fokuskan dari 3 saja. Yang pertama, sebagai pembeda, ya, itu pembeda produk yang dimiliki oleh UMKM dengan produk yang lain. Contoh, sama-sama produk dari keripik pisang, oke, pasti yang membedakan adalah nama, logo, maupun slogan tadi, ya. Jadi sama-sama produknya keripik pisang, yang membedakan adalah brandingnya nih. Sama seperti makanan juga yang kita tahu, KFC dengan McD sama-sama ayam. Yang membeda adalah merek. Kita tahu McD mereknya apa, KFC mereknya apa. Ya. Yang kedua, promosi dan daya tarik. Ini salah satu strategi juga. Salah satu strategi juga untuk bisnis suatu perusahaan. Ya. Jadi bagaimana cara mempromosikan strateginya, bagaimana cara menarik atau membuat calon customer baru untuk bisa nengok produk tersebut. Ya, jadi ini adalah salah satu fungsi branding. Ya, yang ketiga adalah memengaruhi psikologi konsumen. Ini yang terpenting. Kalau kita tahu namanya Pepsi, pasti tahu saudara. Kita mau sebutkan nama produk minuman teh pucuk, gitu kan? Teh pucuk itu adalah produk teh. Itu menguatkan brand produk, memengaruhi psikologi konsumen. Bagaimana kalau seandainya produk itu tidak di-branding dengan maksimal, apa yang terjadi? Konsumen akan hilang. Ya, pengaruhnya akan hilang, juga dia akan berganti dengan produk yang lain. Bahkan tidak menemukan konsumen-konsumen baru. Contoh misalkan, di salah satu binaan UMKM saya, produknya adalah Sabitah Collection. Bagaimana dia caranya memengaruhi orang untuk tahu bahwa ada loh produk yang untuk membahas atau mengemas hampers atau box collection. Jadi dengan cara bagaimana dia memengaruhi seseorang atau konsumen baru bahwa ada loh produk khusus untuk hampers dan box yang dibuat dari bahan orang bilang kertas bekas, ya, tapi dikemas sedemikian rupa luar biasa sampai saya mendampingi dengan binaan PM tersebut. Kemarin ikut ke UMKM Festival BCA, punya buyer Itali. Wah, ini deg-degannya setengah mati nih. Manggil saya Pak D, Pak D, saya lolos. Kita punya market Itali, ya, itu luar biasa. Bagaimana? Ternyata Itali juga tertarik karena produk-produk itu adalah handmade, itu satu. Kedua, dia menggunakan barang-barang bekas, ya, yang artinya tidak bisa diproduksi massal. Jadi itu adalah termasuk membranding. Nah, pertanyaannya, Pak, saya punya produk ini banyak kompetitornya. Contoh saya sebutkan kopi. Kalau saya temukan kopi, itu sama seperti saya temukan sambal. Ya, di Australia kemarin disampaikan, Pak, sambal ini ada 100 produk, Pak, dengan karakter bermacam-macam. Ya, walaupun sambalnya sambal terasi, tapi ada sambal terasi dari Jawa Tengah, ternyata beda dengan Jawa Timur. Ya, atau sambal matah dari Bali. Ternyata sambal matah banyak produknya dari Bali. Tapi bagaimana membranding sedemikian rupa, orang ingat bahwa kalau saya beli sambal matah atau sambal terasi, harus produknya mereknya itu. Ya, berarti strategi juga ini, strategi marketing untuk menguatkan atau memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk menguatkan atau memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk memengaruhi psikologi konsumen. Banyak cara untuk membranding. Dan itu adalah strategi marketing untuk memen
Pasti orang bilang, Pak, kalau branding berarti berurusan dengan iklan. Berarti saya harus keluarin kos dong, Pak. Guys, sekarang medianya berbeda. Kalau orang bilang harus melalui televisi, sekarang pakailah yang menggunakan media sosial. This is the biggest branding allocate. Saya survei, saya dapatkan 75% menggunakan media sosial, dengan menggunakan sosial media marketing, ya. Itu grade-nya Facebook masih tertinggi saat ini. Orang bilang, Pak, IG belum, Facebook yang tertinggi. Yang kedua adalah Instagram, ya. Ketiga Twitter ternyata juga ada mempromosikan produk di sana, membranding. Jadi produk perusahaan besar sekarang punya akun Twitter. Dan mereka punya pola-pola yang membranding dengan cara giveaway. Wah, ini kan giveaway produk lakukan di Twitter. Ya. Kemudian di Pinterest, ini banyak juga nih. Mulai disinggung oleh perusahaan-perusahaan, kita juga menyarankan nih pemilik UMKM juga menggunakan media-media sosial yang ada di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. YouTube. Nah, YouTube sudah jelas ini. Biasanya YouTube itu adalah unboxing. Nah, kan? Bahkan saya perhatikan ada beberapa binaan saya melakukan channel YouTube, ya. Mereka mengendorse temannya sendiri, mereka promo di YouTube. Ya. Jadi tidak kemungkinan YouTube itu adalah salah satu media juga. Dan sekarang advertise-nya juga mulai naik nih. Dan lumayan untuk yang punya follower banyak, ya, subscribe-nya banyak, sehingga di review juga banyak, pasti ada pendapatan tersendiri. Yang terakhir saya singgung, TikTok. Pak, ada yang bilang, TikTok itu bukan medsos, Pak. Siapa salah? TikTok itu juga termasuk media sosial media. Di situ juga ada beberapa artis-artis atau tokoh yang di-endorse dan dia punya follower banyak di TikTok. Jadi terbuka untuk media-media mana saja yang dipakai di media sosial untuk menggunakan teknik branding. Kami atau saya tidak memaksa, ya, jadi tidak memaksa bahwa harus Facebook utama. No. Ya, produk itu punya karakter. Kalau followernya Facebooknya sedikit, prime time-nya sedikit, Anda geserlah ke Instagram. Instagram ada orang bilang IG TV misalkan, ya. Itu luar biasa itu. Kalau di Twitter mulai muncul nih, ya, space. Kalau orang bilang space ini mereka mengundang untuk masuk ke dalam pembicaraan di Twitter. Obrolan santai. Saya pernah ngikutin produk tertentu, ya, Philips atau Sony, dia punya space, kita ngobrol, ternyata dari pihak Sony menginformasikan informasi yang terupdate sekali, ya, itu yang mereka lakukan. Ternyata Twitter dijadikan media media promo juga di sana. Luar biasa. Ini akan menjadi salah satu strategi branding juga. Ini yang saya coba untuk membuka atau brainstorming bagaimana cara membranding produk kita dengan customer atau new customer. Itu yang pertama, interaksi dengan follower. Bagaimana kita berinteraksi dengan follower yang baik, ya. Jadi kalau Anda punya follower di IG, istilahnya adalah pupuk, ya. Jadi menjadikan bekal calon pembeli Anda, walaupun dia nanya aja, atau sekedar say hello, ya, good morning atau apapun, itu harus ada interaksi dengan follower. Kedua, merespon dengan cepat dan tepat. Kadangkala saya pernah dapat direspon dengan cepat, tapi jawabannya tidak nyambung. Nah, ini yang perlu saya koreksi nih. Ya, cepat-cepat responnya, tapi nggak nyambung. Ngomongnya apa, ya, pertanyaannya apa. Jadi saya akhirnya mengulang lagi.
Itu yang harus diperhatikan. Berikutnya pengambilan pesanan dan bantuan yang cepat. Ini respon terhadap proses transaksi di sana. Kalau seandainya terjadi transaksi melalui media sosial, sampaikan progresnya. Ya, kalau dia melalui IG, berarti ya reportlah dengan IG yang baik. Ya, informasikan produk sudah kita lakukan, lanjutkan ke dalam proses pengiriman dan sebagainya. Atau maaf, produknya kehabisan, tetap informasikan. Sehingga customer tidak ada rasa kecewa di sana. Berikutnya, pembaruan pelanggan yang kontinu, artinya bagaimana caranya untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang baru, ya, dan terus menerus. Kalau bisa nih punya program untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang baru, ya. Selanjutnya adalah selalu menepati janji. Ini yang terjadi. Itu salah satu strategi branding. Kalau maaf, tidak pernah ada takut ngomong maaf. Jadi kalau seandainya terlambat janjinya dipenuhin, sampaikan kata maaf dulu. Jadi ada proses kesalahan yang harus diperbaiki. Mungkin barangnya keliru. Atau janji, ya nanti dikirim jam 3 sore, masuk ke ekspedisi ternyata seminggu yang akan datang. Ini salah satu membranding juga. Waduh, kalau gitu beli produk UMKM ini lama, padahal barangnya bagus. Nah, ini yang perlu dicoba diperbaiki. Ya, terakhir itu adalah berusaha untuk menuju kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini karakternya tidak bisa dijadikan sama antara pelanggan X dengan pelanggan Y. Mereka punya nilai kepuasan tersendiri. Ada yang satu adalah ketepatan ya pengiriman, yang berikutnya adalah menepati janji, itu yang dilakukan. Ya, saya coba untuk menyinggung bagaimana membranding untuk masuk ke Australia. Ya, saya memberikan informasi hanya 3 syarat yang utama. Kalau seandainya bagaimana cara masuk ke Australia. Pertama, produk Anda harus nama dalam Inggris. Pak, keripik pisang, kan bisa. Banana crepe misalkan. Jadi ada English name-nya di sana. Kasih keterangan di bawahnya. Oke, jadi selama ini yang terjadi kesulitan untuk memberikan nama dalam Inggris. Bisa kok, ya, kasih keterangan tersendiri. Oke, berarti produk name in English itu adalah yang pertama dan harus dipenuhi jika ingin membranding produk Anda masuk ke Australia. Karena di saat kurasi, itu akan kami cari dulu produk name-nya dalam Inggris. Oke. Kemudian ada keterangan di sana. Kalau produknya dalam Inggris, berarti Indonesianya apa? Oke. Yang kedua, product of Indonesia in a box. Kalau dalam kemasan, itu berarti harus dimasukkan ada keterangan product of Indonesia. Salah contohnya ada 2, saya berikan box sama bottle. Ada binaan saya yang produknya bottle, kesulitan untuk menyantumkan atau menambahkan product of Indonesia. Saya bilang, ini wajib. Kalau tidak ada product of Indonesia label seperti di dalam box, pasti tidak akan lolos kurasi. Ini syarat utama, karena tadi disebutkan oleh Pak Wahyudi, Mas Prof, bahwa produk di Australia itu banyak. Ya, jadi dari berbagai macam negara. Kemudian berikutnya adalah narasi produk. Narasi produk
itu seperti menceritakan, ya, seperti menceritakan how to create produk tersebut. Nanti saya beri contoh supaya tahu bahwa narasi produk ini ada nilai tersendiri untuk brand di Australia. Jadi customer itu merasa tadi psikologinya terpengaruh, ya, walaupun produk ini hanya buatan atau bahan dasarnya pepaya, tapi bisa dijadikan abon misalkan, atau keripik pisang, atau produk-produk yang lain. Narasi produk ini perlu dan tidak usah bertele-tele, ya, tidak bertele-tele itu adalah memengaruhi calon customer atau buyer di Australia. Jadi perhatikan 3 ini harus wajib untuk diketahui. Jika seandainya produk Anda ingin masuk ke Australia. Selebihnya pasti yang lain, nutrition fact itu nanti, itu bukan bagian dari brand to Australia. Ini saya contohkan nih, produk dari Bali. Saya pernah dapat dari kebetulan saya ketemu dengan salah satu host di televisi acara Jejak Petualang, dan saya dengan putranya lagi berinteraksi kurs. Saya lihat di situ ada produk itu, saya baca nih, saya bolak-balik. Wow, ini produk dari Bali yang sudah ada di Australia. Ya, jadi ada keterangan di sana. Jadi merek dan label dan sebagainya. Juga ada itu ujung sebelah kiri atas Made in Bali di situ, itu adalah narasinya. Berarti produk ini dibuat di Bali dengan tangan yang terpilih dengan keahlian khusus. Itu narasi yang dibangun oleh produk tersebut. Ternyata kalau saya browsing dan saya tanya pembeli atau penikmat ini, ternyata dia bilang ini yang membuat kami menarik. Ya, jadi kalau Anda punya produk, saya anjurkan masukkan narasinya. Nggak usah bertele-tele, nggak usah panjang, cukup yang bikin psikologi customer itu akan terikat dan melekat. Karena saya tahu pasti kalau produk Anda masuk ke Australia, yang jelas itu adalah new customer. Ya, tidak mungkin customer Anda yang berada di Australia hanya berapa persen, paling tidak sampai 1%. Selebihnya adalah new customer. Bagaimana mencari atau mengikat branding produk Anda. Oke, itu selebihnya. Jadi ini contoh ini saya menunjukkan bahwa branding sudah berada di produk atau di packaging produk tersebut. Ya, jadi labelnya tadi, ya sudah ada bahasa Inggris, label Inggris. Tidak ada Indonesianya sama sekali di sana. Kemudian produk Indonesianya ada di sana. Nih, Made in Bali. Ya, di situ ada bawahnya di situ. Terangannya adalah produk of Indonesia. Kemudian narasinya sudah dibangun. Narasi itu ditempelkan di label produk. Itu sudah mewakili. Itu yang membuat customer terstimulasi, orang bilang, atau brainstorming bahwa wah, menarik ini produk dari Indonesia, apalagi Bali. Ya, kita tahu Bali luar biasa pengaruhnya terhadap negara-negara Australia dan sekitarnya. Itu yang saya bangun. Jadi branding ini sebenarnya kalau orang bilang susah, karena ini ada keilmuan khusus, salah satu bagian dari strategi marketing. Tapi kalau Anda pemilik UMKM yang sudah tergabung dengan komunitas, pasti akan mendapatkan informasi yang luar biasa dari rekan-rekan atau anggota member grup tersebut. Yang dibangun di grup saya itu luar biasa. Mereka berdiskusi di grup, saya hanya bertugas moderator aja, atau memberikan informasi terbaru nih. Saat ini saya sebagai kurator memberikan informasi di grup. Ini yang terjadi. Kalau Anda tidak mengikuti, otomatis Anda ketinggalan jauh atau bahkan kalah dengan kompetitor produk Anda. Ya.
Jadi mau nggak mau branding ini adalah bagian dari strategi pemilik UMKM untuk bisa masuk produk selain di Indonesia. Kalau branding di Indonesia kita tahu itu mouth to mouth luar biasa, ya, atau friend to friend. Tapi kalau di luar area Indonesia tidak terjadi friend to friend. Tapi bagaimana membranding dengan baik? Memang kita tahu banyak produk UMKM itu mengabaikan branding, baik pemilihan warna, pemilihan komposisi. Memang tidak saya singgung di sini, karena itu akan membutuhkan waktu yang banyak. Tapi saya harap para UMKM yang mau berubah, bergabunglah ke komunitas-komunitas, ya, termasuk yang tadi saya sebutkan ada Mikro Mentor Indonesia di sana. Dan saya membuka diri, saya ada WA di sini, jadi saya akan berbagi. Dan perlu diketahui, kami bergerak sebagai volunteer, tidak mengambil keuntungan apapun sama sekali. Pak, kalau saya mau mencetak packaging, saya berikan referensi. Ini loh, ini sudah terjadi dengan binaan yang sudah saya bina. Artinya binaan yang sudah melakukan proses packaging ulang. Masalah diskon sebagainya langsung sendiri. Jadi saya beserta tim kurator, beserta mentor yang lain termasuk Mas Prof, Pak Wahyudi juga memberi advice, ya, secara volunteer, tidak tidak berharap imbalan apapun. Branding ini sebenarnya ada fase banyak, ya. Kalau saya ngomong tadi menyinggung masalah medsos, strategi branding untuk Facebook berbeda strategi branding untuk IG, Instagram. Demikian juga berbeda dengan Twitter. Pak, kalau saya hanya punya website bagaimana, Pak? Itu website adalah identitas perusahaan atau identitas usaha Anda. Saat ini website sudah mengalami perubahan, ya, bukan bisa dijadikan branding produk atau informasi produk Anda. Kemana? Medsos. Kita tahu medsos luar biasa. Oke, ini materi untuk branding saya anggap selesai, karena ini ada dua materi yaitu branding dan company profile. Ini saya masuk ke company profile.